Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Mei 2022 bersama Pastor Yohanes Imade Pantiasa dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam jumpa dalam renungan hari ini, edisi Senin 9 Mei 2022. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 10, ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga pintu membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mengawali permenungan ini saya mau cerita sedikit ya. Saya lahir dari keluarga petani, khususnya petani padi dari desa yang kecil. Lahir dari keluarga yang sederhana mengharuskan saya untuk ikut bekerja di rumah. Dari sejak kelas 3 SD, saya dipercayakan oleh ayah saya untuk mengurus peliharaan kami, beberapa ekor sapi waktu itu. Setelah pulang sekolah, saya harus cari rumput, kemudian memindahkan sapi-sapi itu dari kebun ke rumah saya. Pekerjaan ini saya lakukan setiap hari, termasuk hari Minggu. Tapi saya senang, karena meski berjalan jauh, kurang lebih 3 km jaraknya dari kebun ke rumah, saya merasa senang, karena ketika saya lelah jalan kaki, saya bisa menunggangi salah satu dari peliharaan itu, dari sapi itu. Mereka sangat jinak, karena mereka sudah kenal saya, karena setiap hari saya hantar mereka, saya urus mereka. Tapi repotnya adalah ketika ada kendaraan yang lewat, atau orang dari depan datang, mereka tercengang, dan pasti akan lari, karena mereka tidak mengenal orang-orang itu. Saudara-saudari, sahabat Fresh Juice yang terkasih, pengalaman masa kecil saya ini serentak menjadi refleksi bahwa ketika kita mengenal, maka kita akan timbul dari dalam diri ini rasa untuk saling mengasihi. Kagum bahwa peliharaan saja bisa mengenal kita manusia, apalagi kita sesama manusia
ketika mengenal, maka cinta dan kasih itu pasti akan timbul. Kasih lahir dari sebuah pengenalan, mengarah pada kedekatan dan berujung pada keakraban dan pengorbanan. Pengenalan yang berdasarkan pada kasih pasti akan membuahkan cinta. Hari ini melalui perumpamaan, Tuhan Yesus hadir sebagai seorang gembala yang bukan sekedar mengenal domba-dombanya, tetapi mencintainya sampai rela berkorban. Yesus menunjukkan teladan bahwa seorang gembala tidak cukup hanya menunjukkan cinta pada dataran permukaan saja, tetapi harus berani merealisasikan cinta itu lewat pengorbanan sehingga para domba memperoleh hidup. Kehadiran Yesus sebagai seorang gembala hari ini tidak cukup hanya sebatas pengenalan saja, tetapi kehadiran seorang gembala juga menentukan arah perjalanan dari domba-domba itu. Yesus hadir hari ini bukan sekedar sebagai seorang gembala yang menuntun dan mengarahkan, tetapi juga menjadi pintu masuk pada keselamatan. Buah-buah Paskah yang kita rayakan mendatangkan kepada kita hari ini keselamatan untuk bisa menjadi gembala yang baik, bukan sekedar membawa cinta dan pengorbanan, tetapi serentak bisa menjadi pintu masuk bagi domba yang lain untuk menuntun dan mengarahkan mereka pada keselamatan. Karena pembaptisan, kita semua telah menerima tugas kegembalaan itu, tugas yang sama. Tugas ini bukan hanya diemban oleh para kalangan tertabis saja, tetapi kita semua yang sudah menerima buah-buah keselamatan lewat pesta Paskah itu. Yesus menyatakan diri sebagai seorang gembala karena dia hadir menjadi pintu dan pembawa keselamatan agar setiap orang yang dipanggilnya memperoleh hidup. Kehadiran kita pun ditantang untuk bisa memberi hidup bagi banyak orang. Jadilah dan jalanilah tugas perutusan ini layaknya aliran sungai, yang terkadang mengalirkan air bersih dan tak jarang menerima yang kotor dan tidak baik karena perbuatan orang sekitar. Tetapi ia tetap setia mengalir meski dibendung dan memberi hidup untuk semua yang dialirinya. Semoga hidup kita pun menjadi berkat dan menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, sehingga mengamalkan cinta itu dalam diri kita sebagaimana Yesus sudah mencintai kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Mei 2022. Terima kasih kepada Pastor Yohanes Made Pantiasa untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.